Saking seringnya Pelangi bertemu dan ngobrol dengan Aldi, jadi makin akrab hubungan mereka, hingga membakar api cemburu dalam diri Wira melihat Pelangi bersenda gurau dengan Aldi. Sore itu Wira sengaja membuntuti Pelangi selepas pulang sekolah. Lagi-lagi Pelangi dipertemukan kembali dengan Aldi. Entah sengaja Aldi menunggui Pelangi atau emang kebetulan saat Aldi yang sore itu sedang bersantai iseng-iseng menyirami tanaman milik Huannya di depan rumah. Sampai akhirnya Pelangi berjalan melewatinya, lalu Aldi berinisiatif menyapa Pelangi, baru pulang sekolah ya? Sapa Aldi. Iya, jawab Pelangi kaget tak sadar kalau Aldi ada di hadapannya. Saking fokusnya Pelangi memikirkan tentang ayahnya, sampai tak menghiraukan apapun yang ia temui di jalan. Pelangi emang lebih sering lewat jalanan kompleks karena lebih dekat menuju rumahnya, dibanding lewat jalan lainnya ia harus memutar, makin jauh dari rumahnya. Apalagi Pelangi kan lebih sering berjalan kaki sepulang sekolah untuk menghemat uang sakunya. Pelangi dan Aldi terlibat obrolan santai yang cukup lama. Ternyata Aldi orangnya asik juga ya, gumam Pelangi dalam hatinya. Pelangi tak menyadari sedari tadi Wira sibuk memperhatikan mereka berdua dari jauh. Ngobrolin, apa sih mereka berdua? Kok bisa seakrab itu mereka berdua? Apa Andi diam-diam juga menyukai Pelangi? Gumam Wira yang menahan kekesalannya melihat gadis yang disayanginya bersama lelaki lain. Ingin rasanya Wira nyamperin Pelangi dan Aldi, tapi ia buru-buru mengurungkan niatnya karena gak pengen dicap kekanak-kanakan sama Pelangi. Lagian kan hubungan Wira dan Pelangi belum resmi pacaran, hanya dekat saja berteman yang masih wajar-wajar aja. Lagi asik-asiknya ngobrol dengan Pelangi, tiba-tiba uaknya Aldi datang mengendarai mobil mewahnya. Uaknya Aldi sempat menyapa Pelangi, kok temennya gak kamu ajak masuk, Di? Ngobrol sambil duduk kan lebih nyaman. Banyak cemilan tuh di kulkas. Ini Uak bawain es buah buat temen ngobrol kalian. Aldi mempersilahkan Pelangi masuk ke teras. Awalnya Pelangi menolaknya, namun keburu uaknya Aldi datang membawakan beberapa cemilan dan 2 mangkuk es buah untuk Pelangi. Udah sini masuk, gak usah malu-malu. Uaknya Aldi ramah, memperlakukan Pelangi dengan sangat baik. Pelangi yang awalnya malu, sungkan mulai terbiasa. Pelangi pun berani membuka obrolan dengan uaknya Aldi. Baru pulang kerja ya tante? Tanya Pelangi sekedar berbasa-basi biar gak terlihat kaku. Iyang harusnya sudah 1 jam yang lalu pulang kerja. Tapi bos nyuruh lembur, jadi pulangnya agak telat. Kamu ceweknya Aldi ya? Kok gak pernah main sih ke sini? Goda uaknya Aldi. Bukan kok tante, temen aja, jawab Pelangi. Apaan sih Uak? Pelangi ini temen Aldi, dia cewek yang jatuh ke galian pipa air kita kan Aldi udah ceritain tempo hari, ujar Aldi. Kok Om Ryan gak mampir ke rumah? Tanya Aldi. Pelangi kaget mendengar pertanyaan Aldi ke uaknya. Ryan, itu kan nama ayahku Ryan Rizaldi. Om Ryan tadi pulang cepat, istrinya agak kurang sehat, jawab uaknya Aldi. Ibuku emang agak kurang sehat. Semalam demam mungkin kecapean karena emang orderan menjahit ibuku lumayan banyak minggu-minggu ini. Ibuku tidur larut malah bahkan bisa sampai menjelang subuh baru bisa istirahat untuk menyelesaikan pesanan jahitan seragam pengajian ibu-ibu di kampungku. Iseng Pelangi bertanya pada Aldi setelah melihat uaknya Aldi masuk lagi ke rumah meninggalkan Aldi dan Pelangi. Emang siapa sih Om Ryan? Kekasih dari uakmu ya? Om Ryan itu omku, bukan kekasih dari uakku. Kan uakku memutuskan gak nikah lagi sepeninggal suaminya. Lagian Nina kakak sepupuku, putrinya uak kan gak mengizinkan mamanya punya pasangan lagi. Jawaban Aldi makin membuat Pelangi bingung. Ayahku Om dari Aldi, kok ayah gak pernah cerita ya? Lalu siapa ayah kandung Aldi yang sebenarnya? Bukannya saudara dari ayahku perempuan semua, hanya ayahku yang laki-laki. Ingin sebenarnya Pelangi bertanya lebih jauh, tapi tidak enak kalau didengar oleh uaknya Aldi. Nanti dikira terlalu kepo tentang keluarga Aldi. Setelah menghabiskan es buah hidangan yang disajikan oleh uaknya Aldi, Pelangi berpamitan pada Aldi dan uaknya. Langit senja mulai meredupkan cahayanya pertanda malam yang menggantikan senja.
Bergegas Pelangi memacu langkahnya biar gak keduluan azan maghrib yang beberapa menit lagi akan berkumandang. Akhirnya sampai juga langkah Pelangi di depan rumahnya yang bertepatan dengan lantunan azan. Baru sejenak menghela nafas, dikejutkan dengan suara ayahnya yang memecah keheningan sore itu. Dari mana saja kamu, Nyi? Anak gadis kok pulang sekolah, mampir-mampir gak langsung pulang ke rumah, tanya ayahnya dengan nada bicara agak tinggi. Tadi di jalan kompleks gak sengaja aku bertemu Aldi temanku. Ya, jawab Pelangi, ia sengaja memancing reaksi ayahnya saat mendengar nama Aldi disebut. Aldi, kamu kenal Aldi di mana? Sudah lamakah kamu kenal Aldi? Tanya ayah Pelangi penasaran. Belum lama kok, aku kenal Aldi gara-gara aku jatuh ke lubang galian pipa air depan rumah Aldi. Jawab Pelangi. Kamu tahu rumahnya Aldi? Tanya ayah Pelangi terkaget-kaget. Tahu dong, rumah Aldi yang berpagar hitam, salah satu rumah termegah di kompleks Citra Pesona. Nomor rumahnya Pelangi lupa. Memang siapa Aldi kok ayah juga kenal? Tanya balik Pelangi pada ayahnya. Sudah sana mandi, bersih-bersih, lalu kita sholat berjamaah, jawab ayahku untuk mengalihkan pembicaraan. Pelangi pun mandi, berwudu lalu menuju ruang tengah untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama ibu dan ayahnya. Selesai menunaikan sholat, Pelangi kembali bertanya tentang Aldi pada ayahnya. Besok ayah jemput kamu. Selepas pulang sekolah nanti ayah jelaskan siapa Aldi yang sebenarnya, kata ayahnya. Apa yang akan disampaikan ayah Pelangi mengenai Aldi? Terus gimana keadaan hati Wira? Akankah Wira berterus terang pada Pelangi tentang rasa cintanya? Sabar guys, tonton part 7 ya.